Selamat Hari Bumi. Mari kita merawat bumi dengan cara kita masing-masing. Save the planet, mind the gap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal Nurseri Seruni. Kali ini kita akan tanya jawab langsung sama Mas Arif dan saya Chandra. Yang menarik hari ini adalah berhubungan dengan Hari Bumi. Kemudian kita akan bahas sampah, karena sepertinya sampah ini permasalahan yang nggak pernah tuntas ya. Makanya kita langsung ke Mas Arif, gimana cara dia apa istilahnya dengan sampah tuh, apa sih yang dilakukan di Nurseri Seruni ini gitu loh. Nah, untuk pertanyaan pertama sebenarnya selama ini tuh udah ngejalanin tuh berapa tahun, dan apa namanya mulai milah sampah itu gimana sih Mas awal ceritanya? Ya sekali lagi dari hari yang keseharian kita ya, yang bisa kita lakukan untuk baik sama planet kita ini, sama bumi, itu yang paling mudah bagi kita apa sih gitu? Yaitu paling simpel tadi, sampah. Yang kedua, hemat energi. Nggak ada yang pakai kipas angin dimatikan, nggak ada yang nonton TV dimatikan. Itu yang kelihatannya di urban atau di kota besar ini yang bisa kita lakukan sih. Jadi memang pilah sampah itu salah satu yang oke sih. Nah itu saya mau nanya yang mendasar nih Mas. Saya juga memilah sampah, tapi kayaknya belum apa ya, bahasa saya ekstrim kali ya. Maksudnya belum serius gitu loh kayak Mas Arif nih. Maksudnya sampahnya itu ketika kita mengkonsumsi, kemudian mulai dari, maksudnya yang masih pelakuin di sehari-hari gitu loh. Maksudnya memilahnya itu gimana gitu sehari, misalnya hari ini atau mungkin kemarin tuh memilahnya gimana sih teknisnya gitu. Ya, ini siapa dari yang kita terima, misalnya kita dapat paket. Nah itu, paket. Dapat paket. Itu udah langsung kita potong kan, kita buka, unwrapping gitu. Oh, ini yang dibuang ke sampah kota atau akan pergi ke Bantar Gebang gitu. Yang lain lagi ini kalau kita pilah, ini akan bermanfaat bagi pemulung yang bisa laku. Saya kebetulan saya punya langganan pemulung, saya anggota bank sampah. Jadi ada istilahnya dari bank sampah itu diberikan semacam penyederhanaan pemilahan sampah. Dari yang plastik, kertas, kaca, kaleng, itu yang utama, yang umum. Tapi di situ pun ternyata dibagi-bagi lagi. Misalnya di plastik tadi ada plastik bersih, PET bersih, ada yang PET kotor, ada yang emberan. Emberan itu semacam logam-logam plastik-plastik mainan, bekas mikanya, bekas nanas, atau sekarang yang paling banyak wadah-wadah kayak gado-gado aja. Kita beli gado-gado bang, itu pasti sudah pakai wadah yang proper gitu, yang ada tutupnya, yang dari plastik. Benar. Itu masuk ke area si plastik, emberan itu. Oke. Nangkap sih saya poin-poinnya. Berarti saya coba nanya ini deh Mas, apa namanya, ini teknis ya? Ya. Teknisnya tuh gini, tadi kan ngomongin paket. Ya. Unboxing dong. Ya. Berarti unboxing ada bubble wrap berarti masuk ke TPA atau sampah kota. Iya, bubble wrap kita pinggirin masuk ke emberan. Kayak saya punya tas besar. Tas besar. Isinya emberan atau plastik. Terus ada lagi kertas. Kertas kering ya, kering sama plastik yang tadi itu. Yang ketiga itu yang paling umum sampah kota. Jadi ada 3 kalau gitu Mas. Oh, berarti di tempat besar ada 3 kantong besar. 3 kantong besar. Nah, sama sampah organik. Oh iya, kulit buah dan lain-lain. Oke, berarti apa ya, ada 3 kantong besar dan ada sampah organik ya, takapur atau komposter ya. Nah, maksudnya berarti ketika saya lagi masih ngegambarin nih, maksudnya ketika unboxing bubble wrap masuk ke sampah kota atau TPA. Bukan.
Oh, Bubble wrap tadi langsung masuk ke plastik. oh iya plastik. Plastik Oke. itu akan laku dijual oleh pemulung. Oke, terus kardusnya Kardusnya masuk kertas. masuk ke kertas. Ya, itu juga akan laku bagi pemulung atau Oh, bank oke. sampah. Iya, 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 iya. Berarti Mas- kalau begitu. Ya, terus misalnya yang kita buka adalah baju anak gitu. Iya, Baju iya, anak betul, saya betul. tuh biasanya kita langsung buka tagnya ini biasa kita potong. Iya, oke. Nah, Tagnya potong pun ada mereknya Oke. dari kain. mm, Nah, itu sayangnya kalau ada yang mengumpulkan kain perca gitu harusnya itu bisa masuk Oh, tuh. iya, Tapi iya, itu iya. biasanya kita buang ke sampah kota karena kain nggak diterima. Oke, iya, 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 Terus Pak. ada kait labelnya tadi itu Iya, kan iya. harga. Iya. Itu kan ada dua kaitnya yang Iya. dari plastik. Hmm. Itu masuk emberan. Meskipun detail menurut saya justru setan itu adanya di yang sempit-sempit gitu. Iya, iya, iya. Jadi detail itu si kaitnya masuk ke plastik, Hmm. yang mereknya itu masuk ke kertas. Kertas, oke. Lagi-lagi gitu terus. Akhirnya sampai anak-anak pun mulai paham. Misalnya kita habis dari Superindo, Hmm. habis dari supermarket, terus beli makanan. Hmm. Dari sana pun kita udah tahu, oh lagi promo tuh, lagi promo. Oh pada ambil yang kemasan-kemasan foil. Di awal-awal mereka nggak peduli. Hmm. Foil nggak diterima loh di bank sampah, dibuang ke sampah kota loh. Kita berarti ikut memenuhi TPA Bantar Gebang loh Gebang, gitu. Oke. Nah, semakin kesini mereka udah mulai paham. Misalnya beli ulang tahun nih kemarin misalnya, ada beli chat time. Hmm. Si Seruni sadar kalau chat time ini jadi bank sampah semua loh nak. Pak, Hmm. sedotannya ke emberan, plastiknya juga ke emberan atau bisa bapak pakai jadi untuk merendam tanaman Teman, gitu ya, katanya. Oke, iya, iya. Tapi iya, iya, iya. kita tambahkan lebih baik lagi kalau kita bahkan bawa Ini mug sendiri. sendiri, Iya, itu itu. jauh lebih baik, Lebih nah baik. sebetulnya. Jadi reduce dulu emang kan. Iya. Makanya si 3R itu kan reduce, reuse, recycle. Benar. Nah ini mas, maksudnya ini kan tadi kita beli unboxing ya. Ya. Terus kalau misalnya anggap aja kita lagi beberes nih, anggap aja mau ada acara, Ya. mau lebaran atau apa. Nah itu kan kita beberes rumah nih. Itu pun tetap dijalankan prinsip yang tadi, pilah sampah. Maksudnya dari yang beberes nih, wah ternyata ada tadi mainan itu. Dan itu tetap basicnya 3 tadi itu. Iya, jadi anggaplah ini masih mau ada yang pakai nggak? Masih. Oh ya udah kita simpen. Tapi kalau nggak kepake itu udah langsung. Oh ini masuk mainan nih. Kalau masih mainannya berfungsi ya kita kasih yang baru punya baby misalnya atau anak kecil yang di bawahnya Kana. Tapi kalau yang sudah rusak biasanya kita pun kalau mungkin diperbaiki dibawa ke tempat perbaikan kayak baju atau mainan cuman baterainya rusak habis gitu ya kita ganti baterai. Tapi kalau rusak biasanya kita buang masuk ke plastik tadi emberan Oh iya, emberan. gitu. Oke, oke, oke. Nah itu kalau saya nanya ini mas, ini kan tadi udah ngebongkar, udah dipisah nih. Setelah dipisah jadi 3, Ya. itu tadi Mas Arif bilang ada langganan tukang pulung nih gitu. Ya. Nah kalau misalnya nggak ada langganan tukang pulung gitu kan, nggak semuanya ada langganan kayak Mas Ya. Arif kan. Maksudnya dari 3 itu gimana sih perlakuan dari 3 kantong yang udah dipilah itu? Ya paling yang ke sampah kota tadi aja yang PR sebetulnya kan. Berarti kita ikut berkontribusi buang sampah ke kota ini. Tapi kan ada bank sampah yang tadi Mas Arif juga ada pilihan kemudian itu, kalau ke bank sampah kita datangin bank sampah ya. Oh iya, jadi saya tergabung dalam Bank Sampah Kemuning di daerah Puri Gading, Bekasi. Itu 2 minggu sekali mereka. Oh, oke. Jam 7 pagi sampai jam 9, nggak lama. Oh. Jadi kadang-kadang pagi tuh ramai banget yang ngantri. Ya kita datang terus naruh buku kayak daftar hadir gitu. Yang sering saya bawa ke sana tuh yang simple, yang jelantah, yang harganya bagus. Iya. Terus putihan, kertas putih Kertas, itu kayak iya. kertas HVS bekas dokumen atau bekas proposal orang. Yang baliknya pun sudah kita pakai untuk Iya, cara coret. Udah nggak kepake kita susun gitu. Biasanya saya cuman yang simpel-simpel aja sih. Kayak yang kayak bubble wrap, Iya. terus bahkan kardus yang gede itu saya kasih ke pemulung. Jadi Oke. buat mereka juga
Wah, dapat harganya. bonus, ada harganya. Kita pun juga kalau bawa ke bank sampah cukup gede. Iya gitu. sih repot. Cuman memang di sini kan terlepas dari masa repot dari tukang pulung, berarti kan ketika udah dipilah, ketika kita ada bank sampah dekat rumah, itu kan berarti kita juga bisa bawa 3 kantong udah dipilah ke sono kan, dan di sono juga kasarnya Iya, iya. meringankan kerjaan orang sono kan, jadi Iya, nggak perlu iya. dipilah langsung Iya. selesai lebih cepat gitu. Iya, iya. Dan itu apa namanya, bank sampah itu kan kalau Mas Arif memang ada yang tadi kemuning itu, mungkin kalau beberapa teman-teman kan ada yang pakai aplikasi atau apa, pokoknya intinya sekarang tuh gerakan bank sampah makin banyak lah ya, Ya, gitu loh. betul. Jadi kita lebih gampang akses gitu loh. Nah sekarang saya lebih nanya ini Mas, apa namanya, kenapa sih, maksudnya ini kan hari bumi nih gitu loh, Ya, Mas Arif kok segitu apa ya, segitu dipilah gitu loh, maksudnya Ya, emang ya. ada dampak langsung, impact langsung ke kita gitu ketika dipilah, bumi kita jadi sehat atau apa gitu, maksudnya sampai segitunya gitu loh. Atau memang apa yang bikin Mas Arif, landasan apa sih yang bikin memilah itu sebenarnya apa sih gitu, punya landasan kuat nggak atau apa gitu? sebenarnya dorongan aja sih bahwa gerakan-gerakan sosial dan lingkungan seperti ini tuh dimulainya tuh dari individu, dari terkecil, dari saya sendiri, dari keluarga saya. Jadi kalau saya bisa mempengaruhi keluarga, keluarga tadi tuh bisa mempengaruhi teman kerjanya, yang satu teman sekolahnya. Jadi nggak terasa meskipun satu hal kecil, tapi kalau banyak yang melakukan itu sangat berdampak. Mungkin nggak ada ceritanya kita di belakang truk sampah terus bau gitu, karena Iya. kita udah pisah kan Iya, dari iya. awal organik ke kompos, ke biopori, terus yang kering-kering tadi juga ke bank sampah. Oh iya. Jadi emang PR-nya itu yang gimana ya, sistem kota kita atau negara kita yang belum sampai ada kekuatan untuk melarang pakai foil. Itu yang paling banyak sekarang sama foil, soalnya semua snack. Oh iya benar, setuju. Anak saya tuh sekolah di sekolah alam ya. Hmm. Terus suatu waktu dia pulang bawa goodie bag, isinya snack-snack yang semuanya foil. Terus saya bilang, kok bisa nak? Kok boleh nak? Saya gituin, karena Oke. mereka pun sebenarnya sudah mulai paham kalau itu tuh tidak diterima oleh bank sampah, jadi akan mengotori bumi gitu. Jadi kita sendiri yang jadi tidak nyaman gitu sih. Berarti emang sebagai produsen pun, misalnya kita punya usaha nih gitu, Ya. entah itu kuliner atau F&B atau Ya, apa, ya. kita harus Harusnya iya, paham yang tentang itu toyib, ya. yang baik. Iya, kan? iya. Berarti itu landasan apa namanya. Dan kalau misalnya emang anak paham juga kan, istilahnya kita udah memperbaiki generasi ya maksudnya. Iya, benar banget. Iya, itu. Nah ini, Mas, saya sekarang ini Mas nanya tentang masalah. Ini kan biasanya netizen, kalau nggak orang-orang yang mau memulai itu kan, ini ribet atau apa gitu. Ada nggak sih maksudnya dari Mas Arif yang bikin mereka yang misalnya masih banyak alasan, atau mungkin ribet, atau mungkin ngapain sih kayak gitu-gitu, itu ada nggak Ustadz sebagai ini ke teman-teman? Menurut saya bonus aja sih kalau kita berbuat baik, orang lain juga akan berbuat baik kayak gitu kan. Ya ada yang bilang karma, ada yang bilang dharma, kayak gitu aja sih. Kalau kita ogah, orang juga akan ogah sama kita gitu. Jadi artinya kita positive thinking lebih, kalau melakukan yang gini-gini sih lebih ke positive thinking sih. Kalau mencari kesalahan ya masih banyak banget, apalagi negara kita masih negara berkembang, masih negara jauh dibanding negara maju gitu. Jadi masih sulit sih. Berarti terima kasih nih apa namanya waktunya Mas. Jadi udah denger kan paparannya gimana tentang masalah sampah, dan memulainya tuh dari yang bisa kita ubah keluarga kita gitu kan. Jadi ya buat teman-teman yang memang masih belum memulai, yang mulai lagi dari yang kecil, dan